Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda yang soli dan soliha? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke, baiklah, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak bunda, materi kita hari ini akan membahas muatan pembelajaran SBDP tentang macam-macam reklame, kemudian IPS tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menonton video pembelajaran hari ini, Bunda sangat berharap kalian mampu mengetahui macam-macam reklame dengan benar. Kemudian, dengan menonton video pembelajaran hari ini, Bunda sangat berharap kalian mampu mengetahui pengertian kegiatan ekonomi, bentuk kegiatan ekonomi, dan contoh kegiatan ekonomi dengan tepat. Pembelajaran pertama, kita masuk ke materi SBDP. Silakan anak-anak Bunda simak baik-baik video dan penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk mengidentifikasi macam-macam reklame. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan reklame? Biasanya reklame bertujuan untuk mengiklankan suatu barang ataupun tempat yang ada di TV maupun di internet. Reklame berasal dari bahasa Latin, re artinya berulang-ulang dan klamo artinya berseru. Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Reklame dan iklan mempunyai makna yang setara, yaitu kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan tujuannya, reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial bertujuan untuk menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan tersebut. Reklame non-komersial bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengunggah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal. Berdasarkan tempat pemasangannya, reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame luar ruang dan reklame dalam ruang. Reklame luar ruang adalah reklame yang dipasang di luar bangunan, sedangkan reklame dalam ruang dipasang di dalam bangunan, seperti dalam pertokoan, supermarket, gedung bioskop, dan yang lainnya. Reklame ada beragam jenisnya, antara lain billboard, baliho, spanduk, mobile billboard, banner, poster, pamflet, dan brosur. Pertama, kita akan membahas tentang billboard. Billboard berukuran besar dan berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif. Billboard diletakkan di dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan konstruksi permanen. Yang kedua, baliho. Baliho merupakan jenis reklame yang berukuran besar, berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif. Baliho diletakkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat, tetapi bersifat semi permanen. 3. Spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang memuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Spanduk dibuat dengan media kain. Keempat, mobile billboard. Reklame berbentuk media 3 dimensi yang dapat bergerak, baik bergerak sendiri karena ditiup angin, seperti balon promosi, atau dengan kendaraan. Yang kelima, banner. Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetak digital yang umumnya berbentuk vertikal. Banner merupakan bentuk sederhana dari baliho. Yang keenam, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang memuat gambar
dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis agar mudah dilihat. Yang ketujuh, pamflet. Pamflet adalah selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki cover serta tidak dijilid. Pamflet diletakkan di tempat yang mudah diambil atau langsung disebarkan. Yang kedelapan, brosur. Brosur dibuat pada selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan jelas. Brosur disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau target secara langsung. Itulah tadi penjelasan tentang macam-macam reklame. Insya Allah anak-anak bunda yang solih dan solihah sudah memahami dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu IPS tentang kegiatan ekonomi. Silakan kalian simak dengan baik penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak bunda, kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Oke, di sekitar kita itu pasti ada yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Sekarang kita ngebahas kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Apa saja sih contohnya? Yang pertama itu adalah pertanian. Negara Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Contoh dari kegiatan ekonomi pertanian itu adalah bercocok tanam, sayuran, dan buah-buahan. Oke, sekarang yang kedua itu adalah perkebunan. Kegiatan ekonomi perkebunan adalah tanaman yang ditanam bukanlah makanan pokok, buah-buahan, dan sayuran. Contohnya apa? Contohnya adalah karet, kelapa sawit, kopi, dan teh. Oke, kita lanjut ke kegiatan ekonomi perorangan yang ketiga adalah peternakan. Nah, pembudidayaan hewan seperti unggas, kambing, sapi, dan kerbau. Itu contoh kegiatan ekonominya ya. Lanjut, yang keempat adalah perikanan. Maksudnya adalah kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki laut yang lebih luas dari daratan. Nah, pembudidayaan ikan air laut dan darat merupakan contoh kegiatan perikanan di Indonesia. Oke, contohnya berarti pembudidayaan ikan laut ya. Lanjut, yang kelima adalah perdagangan. Nah, usaha perdagangan yang dikelola biasanya berskala kecil dan sedang. Apa contohnya? Contohnya adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan tokoh kelontong. Oke, kita lanjut lagi ke kegiatan ekonomi yang keenam adalah jasa. Secara umum, banyak kegiatan jasa yang dilakukan perorangan. Apa saja contohnya? Nah, contohnya adalah jasa potong rambut, fotokopi, dan servis kendaraan. Ada lagi nggak kira-kira? Masih ada lagi ya untuk kegiatan ekonomi jasa. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Apa saja itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah firma. Apa maksudnya? Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama. Setiap anggota memiliki hak dan bertindak atas nama firma. Usaha firma biasanya bergerak dalam bidang konsultasi, hukum, dan keuangan. Oke. Yang kedua itu adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, maksudnya adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di mana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai pemodal dan pengelola, sedangkan sekutu pasif hanya investor. Banyak ya, kita sering lihat CV abadi, CV dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah perseroan terbatas atau kita singkat dengan PT. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Oke, PT-PT juga sering kita dengar ya. Lanjut, yang keempat adalah koperasi. Nah, maksudnya adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, kita lanjut ke poin jenis koperasi. Itu ada simpan pinjam, kemudian ada jenis produksi, ada jenis konsumsi, dan ada jenis jasa. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Itu adalah badan usaha milik negara atau sering kita singkat BUMN. Maksudnya adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN maksudnya dimiliki oleh negara. Nah, contohnya adalah Perum, Persero, Perjan, dan lain sebagainya. Contoh perusahaannya itu perusahaan BUMN itu adalah PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Masih ada lagi ya selain dua kegiatan ekonomi tersebut. Oke, baiklah. Nah, itu tadi tentang jenis kegiatan ekonomi, yaitu ada jenis kegiatan ekonomi perorangan dan kegiatan ekonomi per kelompok. Nah, anak-anak Bunda, sekarang kita masuk ke jenis kegiatan ekonomi. Oke, jenis kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa maksud dari kegiatan produksi? Nah, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oke, itu pengertian dari kegiatan produksi. Selanjutnya, contohnya adalah pengrajin mebel. Kemudian bahan dasarnya adalah kayu. Maka hasil dari produksi tersebut adalah bisa kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan produksi, yaitu pengrajin mebel. Ada lagi yang namanya pabrik konveksi. Nah, ini biasanya digunakan untuk produksi pakaian ya. Dari pihak yang melakukan kegiatan produksi itu biasanya disebut dengan produsen. Oke, produsen mengambil barang di pabrik konveksi. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Dari pengambilan barang di pabrik konveksi, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan konsumsi. Nah, itu terlihat ya, ada satu keluarga datang ke toko pakaian dan membeli pakaian-pakaian tadi. Apa maksud dari kegiatan konsumsi? Artinya adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Jadi, satu keluarga ini disebut konsumen karena sudah membeli pakaian. Oke, baiklah anak-anak Bunda, kalau tadi kita ngebahas tentang bentuk kegiatan ekonomi, kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, sekarang dalam suatu kegiatan ekonomi itu biasanya ada yang namanya ekspor dan impor. Apa maksudnya? Nah, ekspor itu adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan dari dalam ke luar negeri. Itu disebut dengan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dagang dari luar ke dalam negeri. Itu disebut dengan impor. Nah, untuk ekspor itu biasanya lembaga atau orang yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan lembaga atau orang yang melakukan impor itu disebut dengan importir. Nah, ini penjelasan tentang ekspor dan impor. Karena ini sangat berkaitan ya dengan kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat ekspor dan impor. Apa manfaat dari ekspor?
Manfaatnya adalah yang pertama, memperluas pasar bagi penduduk Indonesia, kemudian menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manfaat ekspor bagi Indonesia. Kemudian, apa manfaat impor? Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Selanjutnya, memperoleh bahan baku dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah manfaat dari ekspor dan impor. Nah, kita harus tahu nih, kegiatan ekspor Indonesia itu apa saja sih? Yang pertama, itu kita mengekspor barang-barang kerajinan ya. Contohnya tuh ada patung, ada kalung-kalung yang terbuat dari batok kelapa dan lain sebagainya, ada batik ya. Bisa lihat di layar device kalian masing-masing. Ada beberapa kegiatan ekspor Indonesia, dan itu adalah barang-barang yang diekspor dari Indonesia. Oke, bisa diperhatikan baik-baik ke 6 gambar yang ada di layar device kalian. Nah, kemudian apa sih kegiatan impor Indonesia? Nah, kita tahu nih mobil itu importnya dari Jepang ya, dari Cina. Kemudian handphone itu kita ada rata-rata impor dari luar negeri ya. Ada yang dari Jepang, made in China, dan lain sebagainya. Oke, itu kurang lebih contoh dari kegiatan-kegiatan ekspor dan impor. Ada lagi buah impor ya. Banyak nih kita temuin ya. Nah, anak-anak Bunda, siapa saja sih pelaku kegiatan ekspor dan impor? Oke, produsen eksportir itu adalah perusahaan berskala internasional sehingga tidak menggunakan jasa perantara, yaitu pedagang ekspor. Perusahaan tersebut sudah memiliki pasaran di luar negeri, misalnya perusahaan tekstil, mebel, dan elektronik. Oke, itu salah satu pelaku kegiatan ekspor. Yang pertama, produsen eksportir. Kemudian selanjutnya adalah pedagang ekspor. Nah, pedagang ekspor merupakan badan usaha yang diberi izin pemerintah untuk melakukan kegiatan ekspor. Pedagang ekspor tidak memproduksi sendiri barang yang diekspornya, tetapi menjual hasil produksi orang lain. Pedagang ekspor dalam melakukan ekspor komoditas harus sesuai izin dari pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir, disertai dengan kartu angka pengenal ekspor atau APE. Pelaku kegiatan ekspor dan impor yang ketiga adalah wisma dagang. Apa artinya? Artinya adalah suatu perusahaan ekspor yang dapat mengekspor berbagai komoditas dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak Bunda yang sholih dan sholihah, alhamdulillah video pembelajaran tadi sudah selesai Bunda jelaskan. Semoga anak-anak Bunda di rumah paham apa yang Bunda jelaskan. Tugasnya adalah, karena hari ini kalian menonton video pembelajaran, Bunda minta kalian membuat ringkasan dari judul yang kalian pahami. Misal kalian mau mengambil judul tentang materi SBDP. Nah, kalian boleh buat kesimpulan dari materi SBDP. Atau kalian mau materi IPS aja. Nah, silakan kalian ringkas materi tentang IPS dan tulis di kolom komentar melalui Google Classroom-nya tepat di bawah video pembelajaran hari ini. Oke, sekian dari Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.